Jadi bingung. Kembali lagi bersama saya Musa, Angga Firman dan juga Umaru Takeda teman-teman di Minggu Malam Santuy. Iya. Lanjut seperti yang tadi. Lanjut Keda. Ya, Apa yang lu lakukan selama pandemi ini? Ya ini ya rekaman aja sebenarnya, rekaman terus bikin lagu Indonesia Bahagia kemarin. Lagu Indonesia Bahagia kan maksudnya itu emang buat ini ya, buat dalam kondisi pandemi kayak sekarang. Dan lagu Indonesia Bahagia itu niatnya sih semua hasil dari YouTube-nya nanti kita nggak tahu kapan itu akan banyak banget yang ngelihat gitu. Itu semua akan disumbangin gitu. Sekarang udah banyak yang lihat. Ya lumayan lah. Nah jadi banyak banget juga ada bikin kolaborasi dengan teman-teman. Tadi juga sempat didengerin gitu, ada lagu dari yang lagunya Kiai Haji Abdullah Sahal Gontor. Nah terus udah gitu. Itu nanti dirilis di platform apa? Di YouTube-nya Gontor kalau yang itu. Oh di YouTube Gontor. Terus ada banyak sih misalnya kayak bikin gugur bunga. Terus dan memang maksudnya nggak semuanya kerjaan yang ada uangnya gitu, tapi sebagian memang kerjaan yang profesional gitu. Jadi sama sekali memang gue kan memang nggak pernah mikirin masalah gitu Iya. Maksudnya dari semenjak merasa bahwa udah tenang aja, rezeki itu Allah yang ngatur. Semenjak itu nggak pernah mikirin apapun. Itu sampai ke tingkatan itu tuh sulit loh Keda. Masa sih? Sampai ke tingkat lu bisa pasrah, tawakal. Nggak, karena gini loh, maksudnya kan janjinya Allah tuh udah bener nih, gitu maksudnya memang udah diatur rezeki kita tuh berapa banyak. Dan lu ngerasakan itu? Iya. Jadi maksudnya nggak pernah mikirin sebenarnya. Ya ikhtiar ya gitu, maksudnya berusaha segala macam. Terus ngasih lagu buat orang, misalkan gitu, bikin musik, terus misalkan sama Om Iman juga, misalkan. Jadi itu jujur sama sekali gue nggak pernah mikirin apa-apa. Yang penting gue berbuat aja, gitu ya? Berbuat, dan gue yakin Allah pasti akan kasih rezekinya gitu. Dan itu memang nggak pernah enggak. Ini maksudnya nggak pernah nggak dikasih gitu, pasti dikasih. Misalkan di saat lo lagi butuh banget nih, lo harus bayar ini. Gue tuh nggak pernah, insya Allah ya, maksudnya insya Allah tuh nggak pernah berpikir bahwa ntar gimana bayarnya ya. Karena gue merasa begitu gue ngomong ntar gimana bayarnya, gue udah ngerendahin Allah dengan gue ngomong gimana bayarnya. Ini keren ya. Gitu. Tapi ketika gue punya tagihan, gue cuma di dalam hati gue cuma bilang Allah pasti akan bereskan nih semua. Bayar ini semua. Pasti akan ada rezekinya. Udah selesai. Tapi kalau gini misal Allah pasti akan bereskan ini. Pernah nggak? Loh kok belum juga nih? Gimana sih? Udah deadline nih. Ya makanya maksudnya pasti ada ya di situ. Tapi yang gue alamin sih begitu mendekati itu ada aja. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Umayyatakillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu. Luar biasa. Ada di buku gua. Oh, ada di buku lu ya? Mana sih? Halaman berapa nih? Halaman berapa? Guys, ini buku bagus banget loh. Jangan lupa diminta, guys. Jangan lupa diminta. Beli dong. Jangan minta dong. Iya. Beli dong. Nah, jadi gitu. Maksudnya kalau permasalahan rezeki nih, ya memang kita nggak perlu worry gitu. Ini lu udah dari dulu seperti ini atau? Udah dari semenjak mulai berubah itulah. Gitu. Jadi mulai lo hijrah itu ya? Iya, mulai yang dikatakan orang dengan hijrah itu gitu. Nah, jadi di situ tuh gue mulai meyakinkan bahwa kalau kan ada orang bilang gini, gue beriman nih sama Allah, dia bilang gitu, gitu. Nah, Allah kan tidak akan pasti akan menguji orang yang mengaku beriman kan, gitu. Nah, jadi kebanyakan nih, gue bukan merasa gue udah bagus apa enggak gitu, tapi kebanyakan orang begitu dia bilang dia beriman sama Allah, tapi dia nggak yakin permasalahan begini aja nggak yakin sama Allah, gimana bisa dibilang beriman, gitu. Ketika lu dikasih kesusahan sama Allah, lu malah kayak ngerasa Allah kok nggak sayang sih sama gue, Allah kok ngasih gue masalah sih, sementara setahu gue di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun kata masalah. Iya. Gitu. Gitu ya? Iya, tapi coba dicek aja. Insya Allah sih memang tidak. Tuh bisa bahasa Arab, gimana sih? Tidak ada masalah gitu, nggak ada gitu. Jadi ya apa namanya, cobaan ada apa segala macam. Cuma maksudnya masalah ini nggak ada sebenarnya. Masalah di dalam hidup kita ini kan cuma permainan pikiran kita aja sama perasaan.
Gitu. Wah, sedap ini, sedap. Oh Coba, iya, coba. itu statement dari lu tuh. Gua hampir nggak pernah memikirkan masalah. Iya. Itu kan ya, Iya. lu sempet post beberapa hari lalu. Iya. Karena kalau kita bilang, gue nggak pernah memikirkan itu apapun. Kecuali mic rusak. Mic rusak kayak pusing gitu. Nggak, memang gini, maksudnya gue banyak banget ngalamin hal di dalam hidup gue nih, Om Iman nih. Jadi yang menurut gue itu banyak banget teman-teman yang bilang gini, "Dak, gila lu. Gue kalau jadi lu mungkin gue udah stres, udah kayak orang gila gitu. Tapi lu kok santai-santai aja gitu." Nah, jadi gue mempraktekkan ketika sebuah masalah itu gue bener-bener gue pikirkan, itu menjadi besar masalahnya. Padahal sebenarnya masalahnya kalau dilihat-lihat nggak sebesar itu. Tapi akhirnya jadi besar banget. Terus gue sampai yang kayak nggak mau hidup lagi rasanya gitu loh. Karena kayaknya gue punya beban yang banyak banget. Tapi ketika gue bilang, ini nggak ada nih, ini kecil masalah ini nih. Misalkan gue anggap kecil, dia akan jadi kecil. Gue anggap nggak ada, dia akan jadi nggak ada. Apa ini nggak ada nih? Titik terendah dalam hidup lu gimana, Kak? Sampai serendah apa titik? Ya, lo pernah nggak lebaran di kamar kosan sama orang tua lo, tapi lu nggak pegang duit sama sekali? Gue pernah. Ya, gue nggak perlu ngejelasin panjangnya ya, tapi maksudnya Musa pernah nggak pegang duit? Nggak pernah dia. Pernah. jadi di kamar kosan, orang tua gue lagi di Jakarta waktu itu. Oh iya, orang tua lu di Padang ya? Ya, lagi ngurus sesuatu dan karena kan orang zaman dulu nih pegawai negeri nggak ada transfer segala macam. Nah, jadi pokoknya ini cukup lama lah kita waktu itu, sampai akhirnya kita lebaran di kamar kosan gua nih bertiga. Kita nggak pegang duit sama sekali, tapi makanan tetap datang nih ke rumah. Nah, bayangin tuh, Allah nih ya ngasih rezekinya nih. Duitnya nggak ada, tapi makan terus, gimana tuh coba? Jadi ternyata udah dijamin ya? Iya, udah dijamin. Rezeki kan bukan cuma uang. Betul. Gitu. Kalau Musa bayangin, kalau Musa tuh dapat perlakuannya gini. Lagi nggak ada kerja tapi duit datang terus. Oh, gitu ya. Musa tuh. Amin. Gitu ya, Sa? Oh, Enggak. Asiknya acara ini gini Asik nih. ya? Host Iya. boleh dibully. Boleh dibully, boleh. Tetap kerja. Musa boleh dibully kecuali gue. Boleh. Tetap kerja. Ah, gimana? Musa boleh dibully kecuali gue. Lu juga boleh. Ini rule aturan di Rule. acara ini gitu. Kayak mana punya acara. Iya, dia punya acara. Dia punya acara. Oke. Jadi pokoknya balik lagi kayak yang tadi gitu. Kenapa gue bilang, ya kalau lu pernah nonton film waktu itu yang main filmnya itu Will Smith sama anaknya. Oh iya, Pursuit. Happiness. Bukan yang itu. Yang dia lagi ada di Karate Kid. planet lain. Oh, anaknya beneran. Anaknya beneran. Jadi ada satu kata dia bilang, satu kalimat dia bilang, fear is nothing. Ketakutan tuh gak ada sebenarnya. Ketakutan itu cuma lu yang bikin. Nah, sama halnya dengan ini. Ketakutan lu akan gak punya rezeki, ketakutan lu gak punya jodoh, ketakutan akan segala macam itu sebenarnya itu kita yang bikin permainan ini dan ini. Nah, Gitu. dalam ini dalam. Jadi kalau misalkan ini udah bermain ke arah situ, udah hidup lo akan ngerasa ya masalah gitu. Tapi kalau misalkan lu bisa netralin antara ini dan ini, nggak ada itu. Udah selesai, lu nggak mikirin apa-apa, hidup lu bahagia. Gitu. Lu cuma jalani hidup, apa gua harus beribadah. Ada datang masalah, oh biasa ini nggak apa. Nggak usah dianggap nih. Nothing. Gitu, nih nothing nih. Allah lebih gede dari lu gitu. Ini Itu yang susah emang. Sampai kadang kan, karena kita kan kalau ada masalah biasanya yang pertama panik dulu. Sampai di titik ini nih butuh proses yang panjang. Kalau misalkan kita pusing, wajar kita pusing. Misalkan ada satu hal, misalkan kerjaan kita nih belum selesai, terus tiba-tiba tersendat apa. Di saat itu secara manusiawinya wajar kita pusing. Gitu. Aduh, nih harusnya kan begini nih, tapi ternyata tersendat di sini. Tapi maksudnya itu nggak akan berlangsung lama gitu. Kalau misalkan udah mahamin hal yang barusan, pusingnya itu cuma bentar, udah sholat, udah hilang pusingnya. Wudu apa ya gitu ya. Gitu. Nah terus abis itu lu bisa berpikir dengan jernih lagi, oh ternyata ini sini, ini sini. Ini. Kan kondisi manusia kan begitu, naik turun kan. Gitu, Uncle. Nah, Takeda, Gue bingung ngeliat kiri kanan. apa bedanya musisi dalam band dengan musisi solois? Sebenarnya gini, kalau misalkan waktu di dalam band itu kan ada beberapa kepala.
Iya. Walaupun kita leadernya tetap kan maksudnya ini tetap dia punya apa ide, yang ini punya ide, yang ini punya ide, gitu. Nah gabungin 4 kepala ini kan nggak gampang. Cuma rata-rata kalau gue dulu ini kecuali Drive ya, rata-rata gue bikin band itu mereka semuanya udah terserah lu aja dah. Nah justru gue aja juga yang lalu kok gak ngasih ide sih, masa gue mulu gitu. Nah jadi nih kadang-kadang band kayak gitu. Jadi sebetulnya udah terbiasa juga jadi udah terbiasa solois ya. Gitu. Jadi kebanyakan dari zaman dulu tuh yang gue kerjain, gue bikin apa tuh memang pasti ada teman-teman ngasih ide gitu. Cuma anggaplah kita ambil kalau secara persentase 70% lah. 70% gue ngerjain gitu. Tapi malah kalau sekarang malah 100% gitu, mulai dari lagu sampai mixing mastering sampai final semua. Mana yang lebih nyaman buat lo? Sekarang, walaupun sebenarnya pasti waktunya akan lebih lama ya. Nah ini satu hal nih Om, yang tadinya gue nggak hikmah dari pandemi ini nih. Yang tadinya gue nggak bisa mixing mastering, gue bisa mixing mastering sekarang. Jadi satu hal yang dulu tuh gue paling males untuk gue pegang, karena gue tahu mixing ini ribet nih. Mixing dan mastering ini, aduh ribet deh ngurusin, apalagi masalah yang namanya kayak automation segala macam gitu. Tapi di saat pandemi ini kan awalnya nggak ada kerjaan kan, mau ngapain? Akhirnya gue kulik bisa mixing akhirnya. Jadi sekarang udah gue sampai mixing mastering gue sendiri yang ngerjain. Oke, lagu religi pertama lo apa? Akhirat Rumah Kita. Lagu kedua akhirat rumah kita kedua. Itu yang pertama. Akhirat rumah kita. Terus hidup pokoknya untuk apa yang ada, apa yang menjadi influence ide sehingga terciptanya lagu Akhirat Rumah Kita? Karena itu dalam loh liriknya kalau dibaca perlahan tuh. Kenapa kan rumah lo di Bintaro, atau Bintaro rumah jadi kita. akhirat rumah lo? Ya kita ini kan numpang doang Om di dunia ini, ya enggak. Ini udah hijrah dong lagu itu lagu setelah itu udah hijrah. Itu lagu hijrah pertama lo ya? Iya. Tadinya sih nggak berani bikin gitu karena tanggung jawabnya gede sih. Gitu kalau lu nggak ngelakuin seperti apa yang di lagu lu ya lu munafik berarti. Betul. Gitu. Makanya gue bilang jadi penyanyi religi itu nggak gampang gitu. Lu ngomong tentang agama di lagu lu ngomong ngajak orang tentang kebaikan ke arah agama gitu. Tapi lu sendiri nggak ngelakuin gitu. Nah sekarang kalau menurut gue itu adalah ya lu mencari amal tapi lu menjadi orang munafik juga di situ kan. Maksudnya menurut gue ini gitu. Sadis nih kata-katanya gitu. Mencari aman tapi lu jadi munafik juga. Iya. Jadi maksud gue ketika lu sudah memutuskan untuk menjadi penyanyi apa misalnya gitu. Ya lu harus bertanggung jawab terhadap lirik-lirik yang lu bikin. Gitu. Misalkan ketika lu menyerukan bahwa jangan berharap sama makhluk, ya lu lakuin dalam kehidupan pribadi lu jangan berharap sama makhluk. Ada lagu lo tentang jangan berharap? Ada dong. Coba nyanyi. Next single. Ntar aja nyanyi nih ya. Sudah tahu juga kan lagunya? Udah dong. Kan itu paling tinggal doang. Iya. Kan semua lagu lu harus ACC guru. ACC guru. Nih gue, terus siapa lagi? Hussein Idol. Dari Sulaiman berguru kepada ya nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Terakhir kayak dari gue terakhir, mungkin nanti Keman banyak pertanyaan lainnya. Lu kan perjalanan udah panjang nih, mulai dari merantau ke Jakarta, ikut pencarian bakat, ikut sempet ya. Terus lu idola cilik kan? Dai cilik. Lu juga sempet di puncak karir, populer vokalisnya Drive waktu itu lagi populernya, lu hijrah ke musik positif sampai sekarang. Pelajaran terbesar yang lu dapat dari perjalanan panjang ini apa? Sabar. Iya, udah itu doang. Sabar tuh maksudnya gimana? Sabar dalam segala hal. Jadi gue itu orang yang sebenarnya mungkin pemarah sebetulnya. Bukan itu. Bukan itu. Tapi pemarah. Jadi iya. jadi kan gue nih anak tunggal anak tunggal terus biasa apa-apa ada. Terus banyak hal yang maksudnya ya lo tau sendiri kalau anak tunggal seperti apa gitu. Lu pengen apa selalu ada, lu ini selalu ada segala macam, dan hidupnya kan susah rata-rata nih anak tunggal kan difasilitasi oleh orang tuanya. Nah setelah sebenarnya sih ini terjadi sebelum gue merantau juga udah terjadi, tapi setelah gue merantau itu kan semakin tajam tuh. Karena gue udah sendiri nih di sini ngadepin semua sendiri, terus
Nah balik lagi kalau dulu masih punya permasalahan, kalau sekarang udah nggak punya. Nah jadi dulu itu gue dihadapin dengan berbagai macam permasalahan ya. Kalau sekarang gue anggap ya Allah ngasih ujian gitu, ujian dan cobaan buat gue banyak banget. Jadi kayak nih lu gue kasih nih, kalau lu nggak berubah juga gue kasih lebih gede, kalau nggak berubah juga gue kasih lebih gede, dan itu terjadi. Jadi misalnya lewat dari satu nih, lewat dari satu, wah balik lagi, bangor lagi, dikasih yang lebih gede. Lewat lagi nih, bangor lagi, sampai akhirnya dikasih yang gede banget. Yang itu yang gue tadi bilang, yang teman gue bilang kalau gue ngadepin ini udah gila gitu. Nah jadi, dan di titik itu pun sebenarnya belum bisa dibilang kalau setelah gue lepas dari situ, belum bisa dibilang kalau gue itu benar-benar kayak apa namanya, tobat lah gitu. Masih main celok apa ini segala macam lah gitu. Nah sampai memang mungkin gua rasa nih ya ada, kalau orang-orang bilang ini mungkin doa-doa dari leluhur lu kali zaman dulu, mendoakan cucu-cucu dan keturunannya untuk jadi orang yang soleh gitu kan. Setelah gua lihat ternyata memang kayak ada kakek-kakek gua yang di tahun 1600-an tapi udah pakai sorban, udah pakai gamis, udah haji apa segala macam. Terus nenek gue tahu tuh kerjanya zikir mulu setiap hari, dan kalau di keluarga nyokap kan banyak tarekat kan, gitu. Jadi tuh udah zikir segala macam. Nah mungkin gue rasa itu salah satu doa-doa mereka dan doa orang tua gue juga gitu. Nah itu, jadi setelah gue dihajar-hajar dengan segala macam masalah ini, gue jadi orang yang lebih sabar dalam ngadepin apapun gitu. Dan itu ternyata sabar ini berpengaruh ke semua gitu, berpengaruh ke pekerjaan. Karena kalau nyanyi nggak sabar hasilnya jelek, bikin musik nggak sabar hasilnya jelek. Terus dalam lu apa namanya, menghadapi orang pun kalau lu nggak sabar juga hubungan lu sama tuh orang pasti nggak akan bagus gitu. Jadi banyak, jadi sebenarnya yang gue dapetin banyak, tapi yang paling penting itu bagi gue adalah sabar gitu. Sebenarnya ada satu lagi ya, tapi kita udah cerita tadi ya, masalah yakin gitu. Jadi sekarang ini sabar dan yakin ini yang paling insya Allah paling tajam lah di dalam kehidupan gue saat ini. Kalau dulu tuh misalnya kayak ada misalkan ada yang harusnya berjalan mulus, tahu-tahu di tengah jalan harus stop untuk sementara gitu. Itu gue udah ngamuk dulu tuh. Udah ngamuk ke klien, bisa jadi ngamuk ke klien, bisa kok bisa gini? Oh, udah begitu tuh gue tuh. Kalau sekarang oh stop dulu ya, oh yaudah nggak apa. Malah abis itu gue langsung ngerjain yang lain. Jadi ini stop dulu, ngerjain yang lain. Ini selesai, ternyata ini jalan lagi gitu. Nah, jadi nggak ada hambatan deh. Nggak ada hambatan. Jadi balik lagi dengan yang yakin juga. Ketika ini stop, gue bilang udah ntar ini juga jalan kok. Ya lanjutin yang ini dulu. Ternyata benar jalan. Gitu. Jadi kan Allah sesuai prasangka hambanya. Betul. Gitu. Ketika kita berhusnuzon kepada Allah, ya Allah wujudkan apa yang kita persangkain itu. Dan gue sangat percaya itu ya. Gitu. Karena udah membuktikannya. Dan sering banget gitu. Jadi nggak cuma sekali dua kali doang gitu. Maksudnya ini bukan perkara lo menjadi kaya raya dengan itu, enggak ya gitu. Tapi maksudnya lo nggak akan pernah merasa bahwa hidup lo tuh kekurangan gitu. Jadi ketika lo yakin sama Allah, Allah akan mencukupi aja semuanya. Ya saat ini lo butuhnya ini, ya udah gue kasih. Kebahagiaan itu nggak identik dengan kaya raya. Iya. Tapi lebih enak nangis di atas BMW daripada di bener. Tapi lebih baik kita kaya raya, jadi bisa bersedekahnya banyak. Sedap. Tapi itu harus itu pelajaran kita ambil dari kaidah. Keyakinan itu. Keyakinan dan kesabaran. Nggak semua orang, mungkin orang memiliki ilmu yang banyak, tapi masalah keyakinan itu susah ya. Tapi Om ya, gue ngerasa kayak memang hidup gue ini cuma karena gue yakin aja. Jadi bukan karena orang, misalnya kayak orang lihat, oh dia kerjanya banyak nih, ngaransemen, dia jadi produser apa. Bukan karena itu sih sebenarnya. Karena yakin. Karena gue yakin aja. Yakin Allah pasti. Iya. Mau ngasih rezekinya mau lewat musik kah, atau mau lewat yang lain-lain kah, gitu. Yang penting ya yakin aja pasti akan dikasih gitu. Karena kan ya itu balik lagi, kalau kan Ustadz dari Sulaiman suka bilang tuh, tidak ada hubungannya antara pekerjaan dengan rezeki. Itu benar. Jadi lo bisa dapetin rezeki dari mana aja, bukan karena kerjaan lo yang sekarang. Gitu. Abis ini nih gue ditransfer sama Iman nih. Iya benar rezeki. Iya kan? Gede lagi. Setelah Musa transfer sama transfer. Iya.
Ikhwan Ahmad, jangan Gitu. kemana-mana dulu. Kita akan closing acara ini. Umarut Taqaida akan nyanyi sebuah lagu yang saya bantu karang. Iya. Don't go away. We'll be right Don't back. go away.